dari 11 provinsi yang begitu jauh di kita masuk ibu kota ya. Tapi satu komitmen buat kita, harus kita komitmen. Pertama, dalam pergerakan ini jangan pernah mundur jika tujuan kita belum tercapai. Setuju? Yang kedua, di antara kita berbeda-beda suku, berbeda-beda pemikiran. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, sebelah saya Bu Ami yang cantik, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan teman-teman dari nanti Biro Kepegawaian dan dari Badan PPSDM sendiri. Baik, sesuai disposisi dari Bapak Sekretaris Jenderal, bahwa surat dari Bapak Ibu yang ketuanya dalam ini Pak Laudi Irsal. Pak Laudi Irsal? Oh, tadi di perkenalan ketuanya. Oh, sekretarisnya Pak Laudi Jalino. Iya. Oh, ini namanya mirip kakak beradik apa? Oh, kakak beradik? Tidak. Satu suku. Laudi ini kira-kira dari Maluku ya? Sulawesi. Untuk menerima Bapak Ibu semua audiensi. Bapak para badan sebetulnya akan menemui Anda semuanya. Namun karena tertanggal di sini, suratnya ini Kamis dan tanggal sekian, rupanya Pak Kabadan juga ditugasi Ibu Menteri pada event yang lain, sehingga beliau meneruskan pada kami di level eselon 2 dan Karopek yang bersinggungan dengan hal ini, jadi menemui Bapak Ibu semua. Dan tarif formnya, dan silakan, ini ada dari beberapa jenis tenaga ya. Kalau tadi Bu Ani membawa data ini, saat itu memang ditetapkan ada perawat, ada gizi, gastrin, analis kesehatan ya Bu Ani ya, bidan, farmasi, kesehatan gigi, fisioterapis, radiografer dan prakam dan infokes. Ini walaupun radiografer ini 3 ya, ada 3, fisioterapis 3, prakam juga ada 3. Tahun ya NS ya, 3 tahun terakhir Ibu Menteri Kesehatan melonsing untuk program Nusantara Sehat yang lebih pada tipis. Ada 9 paket tenaga, 9 jenis tenaga kesehatan yang disusun secara tim untuk masuk pada daerah-daerah terpencil perbatasan kepulauan di puskesmas, dan untuk memenuhi pemerataan tenaga kesehatan yang kita tahu bahwa puskesmas di DBK masih kekurangan tenaga. Dan menyusul juga kebijakan selanjutnya adalah adanya khusus selain Timbus ada paket yang di bawah 9 tadi yang masih untuk memenuhi puskesmas yang masih kekurangan tenaga. Dan tentu terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya. Untuk hal ini saya persilakan Ibu Ani langsung saja untuk bisa memberikan penjelasannya, dan nanti dari teman Renkum juga ada, dari perencanaan dan penggunaan tenaga kesehatan dari Badan PPSDM untuk bisa memberikan tambahan-tambahannya. Saya silakan Ibu Ami, Kepala Biro Kepegawaian. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yoda, Kepala Pusat Mutu, bahwa Kementerian Kesehatan tentu mengapresiasi tenaga kesehatan yang sudah menjalankan tugas pengabdiannya di daerah-daerah terpencil, membangun kesehatan di daerah yang tidak banyak sebetulnya tenaga kesehatan yang ingin ke daerah-daerah terpencil. Kami bersama Kementerian Kesehatan mengapresiasi sedemikian.
ada dua hal yang saya ingin sampaikan, dua hal besar, yaitu pertama tentang penugasan khusus sendiri, dan kedua tentang bagaimana sih pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Nah, untuk penugasan khusus ini sendiri, jadi kami sebetulnya juga sudah mendengar banyak hal bahwa tenaga-tenaga kesehatan yang banyak bekerja, yang mengabdi dengan sukarela itu dibayarnya kecil sekali. Gitu ya. Minim tadi Bapak sampaikan sampai 250.000 ya Pak, 200.000 ya Pak. Nah, atas dasar pengaduan-pengaduan ya, kemudian didorong oleh teman-teman dari Komisi 9 DPR RI, kebetulan mitra dari Kementerian Kesehatan, tahun lalu Bu Menteri Kesehatan membuat surat edaran pada seluruh bupati wali kota. Tidak ada lagi petugas atau tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas, di pelayanan kesehatan dengan pembayaran di bawah UMR. Jadi sudah ada surat. Dan di dalam surat itu juga diminta agar teman-teman daerah itu memberikan laporan. Jadi BKD kan diminta membuat laporan. Tenaga-tenaga apa saja yang masih ada dalam bentuk kontrak. Dan segera mengusulkan kepada Kemenpan RB melalui sistem, pakai sistem Pak, informasi istilahnya. Itu. Jadi yang penugasan khusus ini kira-kira seperti ini yang saya bisa sampaikan. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, menarik yang disampaikan Pak Bambang, di dalam SK tidak ada masa berlaku waktunya Pak. Kebetulan saya diangkat kepala biro baru 2 tahun yang lalu sih Pak. Jadi saya akan coba pelajari ya. Saya tadi lihat dokumen ini sudah ada bayinya ya. Kebetulan ada bayi nama-namanya, nanti saya akan cek. Kebetulan dulu memang sejak 2009 11 itu kebetulan SK-nya di Biro Kepegawaian, tapi selanjutnya ada di SDM. Saya akan mencoba mensinkronkan data dulu Pak. Data yang kami terima ini dengan data yang ada di database Biro Kepegawaian maupun ada yang di PPSDM ya. Kita sinkronisasikan dulu ya. Memang di dalam peraturannya sudah jelas masa pengabdiannya adalah 1 tahun, namun bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang. Nah, diperpanjang itu juga harus ada SK kembali. Nah, tidak bisa diperpanjang secara otomatis kayak kita menaruh deposito langsung otomatis terus diperpanjangkan. Nah, ini saya akan coba lihat kembali, pelajari kembali hal ini. Ya. Hal lain ini yang bisa saya sampaikan untuk penugasan khusus di waktu pada kami untuk mempelajari database yang ada di Biro Kepegawaian maupun di PPSDM. Kenapa kok tidak ada keputusan? Kemudian sejauh mana pengalihan yang pengabdian Bapak Ibu yang sudah selesai di dalam kontrak kerja dengan Kemenkes yang dialihkan ke daerah seperti apa? Ya. Kami akan juga cross check ke teman-teman daerah. Tentu ini tidak bisa cepat ya, tidak bisa mudah seperti membalikan telapak tangan, jadi kami perlu waktu berkoordinasi dengan daerah. Nah, menarik dengan saya akan mulai untuk pengangkatan CPNS. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ibu Menteri Kesehatan itu tidak pernah membeda-bedakan tenaga kesehatan. Jadi tidak ada istilah anak bangsa kelas 2, anak bangsa kelas 3, tidak ada. Ya. Beliau selalu menyadari kebutuhan tenaga kesehatan masih dibutuhkan, utamanya di daerah. Ya. Dan terus terang kami sejak 2-3 tahun terakhir ini meminta ada informasi CPNS utamanya untuk daerah. Ya. Karena tidak mungkin Bapak Ibu menjadi CPNS pusat.
CPNS Kementerian Kesehatan. Ini harus menjadi CPNS daerah, karena Bapak Ibu akan bekerja di daerah. Dan alhamdulillah Pak, sejak tahun lalu, sejak 2016, baik itu Pak Menpan yang dahulu dan Pak Menpan baru sekarang Pak Don, ini menyambut baik tenaga-tenaga kesehatan ini bisa diangkat. Salah satunya yaitu pengangkatan dokter gigi dan bidan PKT. Ini adalah langkah terobosan dari Kementerian Kesehatan sementara di awal tahun itu mengangkat mereka. Cukup banyak Pak, 39.000 pengangkatan. Dan ini tidak mudah. Kami harus membuat MOU dengan daerah. Karena kami harus yakin daerah mampu mendayagunakan, mampu membiayai gaji mereka. Ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai walaupun saya masih punya hutang untuk beberapa yang berusia di atas 45 tahun. Sambutan ini tidak berhenti begitu saja. Saya sampai mendengar dari Pak Deputi maupun dari Eselon 2 di Kemenpan MP bahwa untuk pengangkatan, insya Allah ada pengangkatan CPNS di 2018 dan akan diupayakan dibuka untuk daerah. Tahun lalu memang tidak ada untuk CPNS daerah, semua untuk CPNS pusat. Mudah-mudahan ini dapat terrealisasi dengan baik dan betul-betul terjadi di tahun 2018 ini ada formasi CPNS daerah. Dan yang membahagiakan lagi bahwa akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Jadi ini suatu peluang yang sangat baik. Nah, saya alhamdulillah bisa kedatangan Bapak Ibu sekalian ini saya titipkan betul. Nanti sekembalinya Bapak Ibu ke daerah, segera temui Bapak Ibu Bupati. Minta Bapak Ibu Bupati untuk segera mengusulkan formasi ini kepada Kemenpan. Karena pengangkatan CPNS itu harus melalui formasi. Itu secara sistem harus demikian. Tidak mungkin tidak. Kami tentu di Kemenkes akan mendorong. Jadi Bapak Ibu kalau melihat PP Manajemen PNS PP 11 2017, setiap pengangkatan CPNS itu maksimal usianya 35 tahun. Dan harus mengikuti tes kompetensi, seleksi, harus mengikuti seleksi. Jadi PTT yang 39.000 kemarin itu harus seleksi juga. Itu sudah amanat undang-undang ASN, jadi tidak boleh tidak ikut seleksi. Tetapi dalam hal ini tadi saya sudah mencatat, mungkin nanti kalau betul memang ada seleksi CPNS untuk daerah dan diutamakan untuk tenaga kesehatan, saya akan mengusulkan kepada pimpinan agar pimpinan bersurat kepada Kemenpan dapat memprioritaskan bagi tenaga-tenaga yang sudah mengabdi di DPPK. Jadi kalau Bapak Ibu tetap ikut seleksi, tapi Bapak Ibu mendapatkan tambahan poin karena pengabdian Bapak Ibu sudah teruji di lapangan. Ya. Itu yang mungkin Kemenkes bisa usulkan. Tapi bagaimanapun juga tetap ada persaingan. Informasi khusus, sistem khusus, ya. Yang saya ketahui di Kemenpan itu sudah tidak ada. Yang saya ketahui. Ya. Semua ini harus yang mengeluarkan terkait dengan kebijakan khusus ini adalah di Kemenpan RB, ya, bukan di Kementerian Kesehatan. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, mungkin sekitar 2 minggu yang lalu, baru Kementerian Kesehatan, ya, hanya satu Kementerian Kesehatan yang sudah memberikan database keberadaan dan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Kemenpan. Jadi ini sebetulnya Kemenpan juga menunggu untuk kementerian lembaga lain, sehingga mereka sudah bisa menghitung sebetulnya formasi yang dibutuhkan CPNS itu berapa.
Jadi alhamdulillah, kebetulan Ibu Menteri yang Pak Sekjen itu concernnya meminta kami segera ya BPSDM menyerahkan data sampai database ini sudah di-link-kan, artinya sudah terintegrasikan dengan sistem yang ada di Kemenpan RB. Mereka punya situation room. Ya, jadi itu yang pameran, kalau saya pernah di sana ditunjukkan oleh teman-teman Menpan. Jadi kalau misalnya ada bupati wali kota datang, oh ini kita butuh ini, kita butuh ini, jadi Pak Menpan biasanya ngantar, ya kita lihat betul enggak. Jadi ini sudah terlink dengan TPS-nya. Nah kebetulan ada teman-teman dinas di sini, ya Pak ya. Tolong Bapak harus rajin mengupdate data. Itu yang tahu kebutuhan daerah, kebutuhan tenaga kesehatan itu di daerah tuh dinas kesehatan, ya. Bapak harus rajin update itu, baik itu database yang ada di PPSDM, kalau nggak salah semua dinas kesehatan seperti undang untuk Bapak salah itu harus diisi. Nah itu harus diisi dengan yang di Kemenpan, karena itu nanti akan disinkronkan, gitu. Nah ini yang harus rajin diisi, sehingga nih Kemenpan sekarang sedang menggodok sebetulnya farmasi yang mau diberikan berapa ke daerah-daerah tersebut, ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kalau kita tanya apakah ada kepastian farmasi khusus apa tidak, itu bukan di kewenangan di Kementerian Kesehatan, ya. Tapi Kementerian Kesehatan selalu memberikan terus data kebutuhan tenaga kesehatan untuk bisa diangkat menjadi ASN. Sudah kami lakukan di Kemenkes untuk itu. Tetapi kami akan terus nanti menyiapkan kembali bahwa nanti pada saat pengangkatan, kalau memang informasinya ada, teman-teman yang sudah memiliki SK penugasan khusus dapat diprioritaskan pengangkatannya menjadi CPNS atau ASN. Maka itu nanti sebentar lagi PT P3 akan keluar, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu apakah ada batas usianya, juga saya tidak tahu Pak, karena saya belum lihat PP-nya tersebut. Ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan, bahwa kami tidak berani janji-janji. Ada formasi seperti ini. Kami tidak bisa janji-janji Pak. Nggak usah pakai tes. Ini amanat undang-undang. Saya sebagai PNS, saya bisa dipecat Pak. Gitu loh. Karena ini sudah amanat undang-undang ASN. Harus pakai tes. Ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami, dan kami tidak pernah tidak berjuang. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa kita kementerian pertama yang menyerahkan data kebutuhan tenaga kesehatan yang diminta oleh Kemenpan. Kementerian lain belum ada. Simbolis Pak itu awal tahun kemarin. Ya. Kemudian kita meminta Kemenpan untuk tenaga kesehatan menjadi prioritas. Kita akan dijadikan prioritas untuk pengangkatan CPNS. Sampai kita minta CPNS daerah Pak. Iya. Mudah-mudahan CPNS daerah terrealisasi dengan pengangkatan tenaga kesehatan dengan tenaga pendidikan. Ini yang sesuai dengan. Jadi kalau jobnya ada salah satu deputi di Kemenpan RB, kalau lagi ngobrol-ngobrol dengan Kemenkes ataupun Pak Sekjen ataupun Kepala Badan PPSDM, beliau mengatakan bahwa 70% kerja saya di Kemenpan hanya ngurusin kesehatan. Betul. Jadi kami itu nggak berhenti-berhenti Pak. Selalu mencoba dan terus memperjuangkan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pengangkatan ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Begitu juga berasa. Makanya kami nekat datang ibu kota dengan satu tujuan, tuntut keadilan dan hak sebagai warga negara sesuai amanat undang-undang dasar 45. Bicara kesejahteraan, dilindungi undang-undang. Dan kemudian Di daerah Pak,
di daerah kenyataannya setelah diserahkan ke daerah saat itu gaji kami bervariasi. Kalau di Kabupaten Mana itu gaji kami 200.000 per bulan, Pak. Dan kemudian kita berjuang untuk Republik ini menyelamatkan gizi buruk, memberantas gizi buruk. Ternyata kita punya anak sendiri Pak yang gizi buruk yang satu. Dan gaji 200.000 kita tidak mampu, maka kita punya istri. Saya tak jujur, saya bersyukur saat itu saya sendiri. Orang tua saya tidak gugus, saya kembali di orang tua saya. Untuk meminta kehidupan lagi, ternyata sudah tidak bisa. Jadi kami mohon dengan hormat, baik itu dari Menteri Kesehatan maupun PPSDM yang datang ke sini. Mohon kami diterima. Mohon kami diterima, Pak. Kasihan teman-temannya setelah bertugas bersusah payah. Ini Pak jujur asli semua pelosok yang hadir ini, bukan replikat. Persoalan tindakan itu diskriminasi dan ketidakadilan. 11 provinsi mana aja? Kalbar. Jadi terima kasih dari saya. Mungkin cukup dulu dari saya sampai situ. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DB udah. Sekretaris, kami beri kesempatan juga untuk yang lainnya untuk bisa menambahkan masukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Kepala Biro Kepegawaian Kemenkes, yang saya hormati Badan PPSDN Kemenkes dan teman-teman sejawat seperjuangan yang lainnya. Di sini saya akan menceritakan sedikit mungkin bagaimana kronologisnya kita yang PTT se-Indonesia. Kami hadir pada kesempatan pagi ini dari DTPK se-Indonesia yang mana terdiri dari 11 provinsi. Kami gabung menjadi satu dan kami membuat pensus di Jakarta ini namanya Pensus se-Indonesia. Berawal dari kami PTT Pusat yang mana SK kami langsung dari Kemenkes pada tahun 2009 dan berakhir 2014. Di sini kami diputuskan tahun 2014. Dan yang menjadi pertanyaan kami di sini, kenapa kami diputuskan secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas yang kami belum tahu. Dan yang kedua, kenapa bidan dan dokter diangkat CPNS sedangkan kami perawat tidak. Sedangkan kita sama-sama diangkat oleh Kemenkes dengan SK yang sama, DTPK seluruh Indonesia tahun 2009. Mohon keadilan bagi kami karena kami sudah banyak mengeluarkan tenaga dan pikiran untuk negeri ini selama bertahun-tahun. Kami ingin diperhatikan dan dihargai sebagai PTT dan kami di sini berjuang bersama-sama dari masing-masing provinsi, mewakili masing-masing provinsi. Mohon untuk penjelasan mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang menanyakan? Ya, terus di sini ada ini. Dapat hati mungkin. Bapak ini tuh. 2, 3. Selamat pagi dan sejahtera kita semua. Bapak yang terhormat dan Ibu dan Mas semua. Saya Samsul Bari mewakili dari pendamping dari teman-teman di Kabupaten Lombok Utara yang jumlahnya sampai saat ini 27 orang yang ikut dalam platform ini. Jadi sangat-sangat betul-betul kami apresiasi dari Kabupaten Kota bahwa kegiatan semacam ini bisa terlaksana dengan baik dan alhamdulillah sampai dengan detik ini ya walaupun kami belum mendapatkan hasil yang nyata gitu. Tapi harapan kita selanjutnya mari kita tetap untuk berkomunikasi
karena sekian tahun 2014 sampai dengan 2018 memang belum ada komunikasi apapun terkait dengan PTT yang sudah diputus. Jadi begini, di KLU yang barusan terbentuk kelompok utara ini baru 2009 ya, kita merdeka 2009. Jadi dengan kondisi wilayah, kondisi sumber daya dan sebagainya, memang kami kelompok utara sangat jauh. Ini teman-teman dari Komisi 3 DPR kami bawa juga supaya mereka bisa mengawal tahu kondisi keadaan sumber daya kesehatan di Lombok Utara. Jadi teman-teman yang jumlahnya 27 orang yang saat ini masih, memang status mereka pada saat itu masih belum diangkat sebagai apapun. Karena daerah dulu kontrak pun hanya sekedar dibayar ya. Tadi ada 200, ya alhamdulillah kami bisa lebih tinggi dari itu gitu ya. Tapi masih di bawah UMR kami. Ya mereka 1,6. Sedangkan teman-teman yang saat ini ada yang di bagian 7 hanya bisa kami mampu bayar sebanyak 1 juta. Ya, 1 juta per bulan. Ini memang kita akomodir mereka. Karena terus terang saja, dengan kondisi 40% tenaga kami, tenaga kesehatan di daerah itu adalah ada tiga, ada ASN yang besarannya cuma 28%. Kemudian ada PTT kontrak kemarin yang diangkat itu sudah diangkat oleh Kemenkes itu jumlahnya memang tidak banyak ya, sebanyak 23 orang. Kemudian yang teman-teman yang Forkom ini yang masuk ke dalam Forkom ini itu masih sampai saat ini memang belum diangkat menjadi CPNS. Memang kuota kita memang nggak ada untuk tahun 2017 ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini sudah hampir kadaluarsa gitu kan, sudah di atas 35 tahun kan, itu ada sebagian. Tapi mereka masih produktif kok, kalaupun itu diangkat gitu ya. Harapan kita supaya bagaimana sumber daya kesehatan kita, memang kita akui Kabupaten Lombok Utara yang masih belia ini, kami berhasil 2000. Bapak-bapak, ibu-ibu dari kementerian yang saya hormati, kawan-kawan dari Pansus dan Bapak Sekdis Kesehatan Kabupaten Lombok Utara yang saya hormati. Jadi saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi. Kemudian kami dari DPRD Kabupaten Lombok Utara, Pak Ar tadi ya. Tenaga medis ini sangat kami butuhkan untuk itu. Oleh karena itu, harapan kami kepada Bapak Ibu dari Kementerian ini menjadi perhatian, karena setiap hari tenaga-tenaga yang belum jelas statusnya itu mendatangi kami di DPR. Apa bedanya dokter dengan kami yang dokter perawat itu? Kenapa kok dokter itu diprioritaskan, diangkat kemarin itu? Padahal tugas dan fungsinya itu melekat gitu. Kalau bidang itu tugasnya hanya membantu melahirkan, tetapi perawat ini juga harus kerjasama antara bidan dengan perawat itu. Gitu. Sehingga apa alasannya bidan dan dokter itu diangkat kemarin, sementara tenaga-tenaga yang lain itu juga tidak diprioritaskan. Sementara kita sangat butuhkan itu. Gitu. Yang jelas kami dari DPRD sangat mendukung gerakan daripada kawan-kawan Pensus, dan mohon kiranya kepada Bapak Ibu dari Kementerian untuk menjadi skala prioritas, karena hampir di seluruh masyarakat di kabupaten kota provinsi se-Indonesia ini mengalami hal yang sama, meminta dan menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka itu. Yang jelas kami dari pemerintah kabupaten termasuk juga di DPRD itu sangat mendukung apa yang menjadi keinginan teman-teman ini, karena mereka ini sangat kita butuhkan. Yang setiap saat masyarakat itu mengeluh tentang pelayanan mereka, tetapi kita juga harus berpikir apa yang mereka dapatkan, kesejahteraan mereka itu seperti apa. Jangan hanya masyarakat itu menuntut dengan pelayanannya, tetapi kesejahteraan mereka yang bekerja juga harus kita perhatikan gitu. Karena setiap hari kami menerima masukan dari masyarakat, termasuk juga dari teman-teman Pensus ini gitu. Sehingga kami berharap sekali lagi kepada dari kementerian untuk ini betul-betul ditindaklanjuti apa yang menjadi keinginan kawan-kawan ini.
Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tambah dari teman saya Pak tadi. Memang kemarin kami di Kabupaten Lombok Utara pernah juga melakukan tes umum, ya. Itu kalau nggak salah itu di bidang pendidikan. Tapi ada jalur khusus seperti ini, gitu. Nah, ini artinya begini, Bu. Pada waktu itu pemerintah kami, Bupati itu mengusulkan cara tes itu beda dengan umum, gitu. Dibagi dua dia, ada penerimaan khusus dan ada penerimaan umum. Nah, yang diprioritaskan adalah untuk khusus ini, ya, gitu. Nah, untuk itu kami mohon juga saatnya nanti dari Kemenkes untuk melakukan seperti itu persis sama kayak dilakukan pada waktu dilakukan penerimaan pegawai negeri pada saat yang dulu itu. Ini yang kami inginkan seperti itu. Atau tidak, kalau memang perlu, ya tolonglah supaya diangkat langsung kalau bisa. Tapi ini proses, begitu. Karena itu yang kami inginkan, karena ini menurut ada seperti pengalaman kami yang sudah-sudah. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya sedikit saja bahwa tadi saya menanggapi terkait dengan surat edaran dari Menkes kepada wali kota, kepala daerah yang harus digaji di atas UMK, UMP dan seterusnya. Nah, itu pernah kita sampaikan juga, kita evaluasi di Komisi 9 dan di Komisi 2. Ternyata itu juga tidak menjawab. Artinya itu dianggap di berbagai daerah sifatnya tidak mengikat. Banyak yang mengatakan ini kan hanya himbauan. Banyak yang mengatakan ini kan hanya seruan, tidak mengikat. Makanya kemarin kita meminta kepada Komisi 9 dan Komisi 2 untuk diterbitkan Bu Ami, yang kami hormati Bu Edi, Kepala Bupati dan Bu Ami. Jadi kemarin teman-teman berdiskusi mengenai hal ini. Ya gitu, saya tanya benar kronologisnya kayak apa? Karena saat ini kan memang dalam masa transisi untuk pengangkatan ASN. Saya sampaikan kepada teman-teman, ternyata beliau ini memiliki SK penugasan khusus. Itu. Kalau yang saya tahu selama ini kan kita dengan menggunakan Program Nusantara Sehat, sebagaimana Pak Kepala Badan karena kewenangan Kementerian Kesehatan ada di BPK itu. Nah, oleh karena itu, oke, kalau gitu bisa saya akan. Nah, intinya adalah bisakah Kementerian Kesehatan ini nanti menyampaikan kepada Menpan bahwa teman-teman ini semua sudah melakukan semacam pengabdian kepada negara di DTPK yang notabene itu bisa menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, karena yang lain kan harus daerah. Dan itu pun juga saya sampaikan kepada teman-teman juga, nggak ada istilahnya jalur khusus, karena formasi itu akan naik atas analisis beban kerja dari masing-masing daerah. Tetapi karena ini ada penugasan khusus dan dari salah beberapa jenis tenaga kesehatan bisa diangkat sebagai ASN, nah, mungkin ini juga menjadi bahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan kepada Menpan bahwa ini memang diperlukan kesehatan. Saya menggunakan salah satu contoh adalah Permenkes 75 khususnya, dan untuk kesehatan lingkungan Bami sama Bu Yudi, kita juga punya Permenkes 13 bahwa setiap puskesmas itu memang wajib memiliki sanitarian gitu. Dan sekali lagi kami masih kemarin data terakhir masih 6.700-an dan terima kasih Bu Yudi, kita diberikan informasi yang luar biasa untuk Nusantara Sehat. Nah, oleh karena itu, karena ini teman-teman ini sifatnya penugasan khusus Bami, dan saya melihat kemarin saya tanya betul-betul apakah Anda menerima SK pemberhentian dari Kementerian Kesehatan
tidak ada. Tapi lah kok tiba-tiba diberhentikan Pak. Dan saya baca SK-nya juga itu nggak ada jangka waktunya loh. Tahun sampai tahun berapa nggak ada jangka waktu. Tapi menurut pengakuan teman-teman itu diperpanjang 3 tahun. Mohon dicek kembali Mbak Mina, supaya nanti ada kejelasan. Dan dengan demikian, mari kita cari win-win solution. Intinya saya mengharapkan ya kalau bisa, karena ini penugasan khusus dan bisa mengabdi, ya bisa diangkat. Saya sampaikan kepada teman-teman sekarang dengan undang-undang ASN yang baru, kalau yang lebih dari 35 tahun kata nanti P3K. Kalau yang kurang dari 35 tahun bisa diangkat sebagai CPNS begitu. Nah, sekarang yang sudah keluar kan PP 11 BUT Februari untuk PNS. Nah, moga-moga ya ini mohon maaf teman-teman karena saya di Hakli, ya teman-teman sanator moga-moga kalau yang belum tuh 35 tahun bisa diangkat karena itu sesuai dengan Permenkes 36 itu merupakan salah satu program esensial. Nah, inilah kira-kira yang kami sampaikan juga kemarin saya tulis sebagai masukan tertulis kami kepada Kementerian Kesehatan sehingga ini menjadi bahan pemikiran kalau toh misalnya nanti kami diperlukan semacam naskah akademik untuk Menpan, untuk sanitarian, kami siap membackup Kementerian Kesehatan untuk pengangkatan ini sehingga akan turun formasi karena ini ada seperti Bapak Ibu sekalian kemarin teman-teman yang lain juga nanti kita siap bersama karena memang Puskesmas kan garda terdepan dari pelayanan tingkat pertama kita. Saya kira itu Ibu Ami dan Bu Yuti. Moga-moga ini menjadi ya kita hargai perjuangan generasi penerus kita. Saya juga lama di Ambon gitu ya. Dan memang seperti teman-teman yang lain katakan, tapi alhamdulillah sekarang daerah pinggiran itu sudah baik dibandingkan zaman saya tahun 70-an dulu. Berjalan kaki 3 malam sama saja. Tapi inilah bentuk pengabdian kita buat mereka. Mohon kalau bisa nanti disiapkan kebijakan dan kami siap membantu kalau diperlukan naskah akademik mengajukan kepada Menpan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kepegawaian PPCM serta jajarannya yang kami hormati para pendamping kami, orang tua kami di profesi, Bapak DPR di daerah, dan yang saya banggakan teman-teman Densus Sertifikasi Indonesia. Baiklah, mengenai penyampaian saya hari ini, bahwa saya ingin menyampaikan tambahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Kami, Bapak Ibu yang terhormat, kami di sini adalah anak bangsa yang memang bekerja ikhlas untuk bangsa ini. Maksudnya menyehatkan anak masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun berkenaan dengan sampaikan tadi, kami bekerja dengan legal, memiliki SK dari Kementerian Kesehatan. Setelah itu kami diputus tanpa alasan apapun dan tanpa dievaluasi dari kerja kami. Kami ini tergabung dari 7 profesi itu, yang memang sesuai dengan upaya dari dalam pelayanan kesehatan, yaitu upaya promosi, promotif dan preventif. Kami masih bekerja di Puskesmas sebagai tenaga seperti sapi perah. Kami bekerja di Puras tenaga kami untuk melakukan pekerjaan tanggung jawab kami sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas. Yang mana tanggung jawab kami ini merupakan satu profesi itu untuk satu skup kecamatan. Namun di sini kita melihat disparitas Ibu, yang terakomodir di sini hanya bidan desa dan dokter. Bidan desa itu ditugaskan hanya untuk satu desa, dia bertanggung jawab hanya untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak. Sedangkan kami di sini melakukan upaya-upaya promotif dan preventif dengan skup yang besar. Satu kecamatan bisa terdiri daripada 40-50 desa. Kami di Rompet Politik, jadi mungkin nanti saya akan menyiapkan berkoordinasi dengan Kemenpan RB bahwa apalagi kalau kami punya data nanti yang kami sinkronkan tersebut sudah tervalidasi betul-betul Bapak Ibu bekerja di lapangan, ini menjadi bahan kami untuk Kemenpan.
Kemudian hal lain yang saya sampaikan itu untuk bagi tenaga yang mungkin di bawah usia 35. Nah, bagaimana yang di atas 35 tadi sudah diangkat oleh Pak Bambang. Ya. Undang-undang ASN itu sebenarnya mengamanatkan dua aparatur sipil negara di daerah dua, yaitu tenaga PNS dan P3K. Ya. Katanya P3K-nya akan keluar tahun ini. Ya. Sejak tahun lalu kami tunggu-tunggu nggak keluar-keluar. Ya. Mudah-mudahan proposal itu tidak membatasi usia. Tetapi kami di Kemenkes sudah mengusulkan hal-hal lain. Ya. Minta bahwa pengangkatan P3K tidak perlu harus 2 tahun sekali kontraknya. Persamaan haknya diminta supaya agak sama dengan PNS. Seperti itu. Ya, kami sangat betul-betul Kemenkes itu menyadari ya, membutuhkan tenaga kesehatan untuk berlaku. Jadi ini yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang memberikan banyak aspirasi pada kami, dan tentu kami tidak henti-hentinya dan pasti akan mendorong dan mencoba mencari way out ya, solusi. Jadi saya titip juga Bapak Ibu sekalian bahwa kami bisa dari Kementerian Kesehatan bisa memberikan usulan kepada Kementerian bahwa tenaga-tenaga itu penting dan harus diangkat. Tetapi jumlahnya berapa itu harus berdasarkan formasi dari daerah. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti kembali ke daerah, mohon diingatkan agar BKD mengusulkan melalui sistem. Jadi pakai e-farmasi, pakai elektronik. Berapa sih tenaga kesehatan lingkungan? Yang sudah ada berapa, kurangnya berapa? Berapa sih tenaga sanitarian atau tenaga gizi dan perawat itu berapa? Itu harus disampaikan secara resmi by system. Nanti di situ biasanya mereka akan melakukan konsolidasi data dengan PPSDM. Karena PPSDM itu memiliki data tenaga kesehatan, database. Ya. Walaupun sekarang sedang dibenahi, belum dia. Nanti akan dilakukan sinkronisasi. Apa betul? Ini jangan-jangan BKD-nya main masuk-masukin saja datanya, gitu ya. Nah, ini saya mohonkan ini dapat disampaikan nanti Bapak Ibu seperti itu. Ya. Dan tadi yang tadi saya sampaikan, tugas kami ini pertama ya, kami akan coba lihat data kembali SK-SK yang sudah ada ya, sejauh mana, dan kita coba sinkronkan dan kami akan konfirmasi juga ke daerah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami akan coba nanti menghubungi Kementan apakah apabila formasi ini sudah keluar ya, karena ini momen yang tepat di dalam PP Manajemen PNS, batasnya untuk pengusulan formasi itu sebetulnya Januari kemarin, harusnya demikian. Karena yang saya dengar akan ada seleksi itu kalau salah bulan Juni, makanya biasanya April itu baru formasi diberikan oleh Kemenpan kepada kementerian, pusat ataupun daerah. Mudah-mudahan para pengelola kepegawaian di daerah sudah mengusulkan kebutuhan tenaga kesehatan itu diangkat menjadi CPNS. Mungkin demikian Bu Yuti yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih tentu atas nama Kementerian Kesehatan dan secara pribadi atas kehadiran Bapak Ibu yang juga membuka wawasan kami untuk terus ya memperjuangkan tenaga kesehatan ini menjadi ASN, ya. Bisa menjadi PNS dan bisa menjadi tenaga pendidikan. Ya. Mungkin demikian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad pimpinan. Yes, kami dari Polres Susana sangat berterima kasih dengan jawaban yang diberikan dengan Ibu Ami tadi.
sangat berterima kasih. Misalnya, jawaban kami bisa menjawab pendatangan di proses sana. Dan kemudian ini bukan hanya sekedar pernyataan. Saya berharap kepada kami lahir dari hati rasa baik. Itu harapan kami dari besok. Karena besok sama bagian dari negara itu sudah cukup kita menderita. Bicara diberhentikan penugasan khusus itu tidak pernah diberhentikan, hanya diserahkan kepada daerah. Jadi hanya atas nama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa mudah-mudahan bahasa pimpinan yang menerima kami tadi betul-betul keluar dari hati, dan kemudian segera menyampaikan kepada Ibu Menteri, dan kemudian segera sampaikan kepada Ibu Menpan. Dan kemudian terkait pembicaraan protokol tadi, bicara Nusantara sehat, bicara persoalan yang lain, yang jelasnya kita butuh perlakuan yang sama dengan bidan. Bagaimana itu kemasannya bidan, entah itu IPI di daerah atau mungkin itu menjadi aparatur negara pusat, itu satu, kami butuh perlakuan yang sama dengan bidan. Yang kedua, kami tidak mau bicara Nusantara sehat, karena Nusantara sehat ada batasan waktu dan kemudian butuh seleksi, dan kemudian seleksinya dilintas Indonesia Timur. Kalau bicara Sulawesi, kita ini sudah bereksplor. Kami mengambil untuk abdi negara ini sudah puluhan tahun, mencapai 20 tahun. Itu yang harus dipertimbangkan. Masuk Nusantara sehat sudah tidak memenuhi syarat. Dan kemudian kami butuh, karena kami sudah nekat injak ibu kota, nekat karena persoalan kezaliman kemudian penerbangan kami perusahaan yang dikatakan sebagai bangsa NKRI Republik ini, yang memang para pejabat yang di pusat sini lupa, para wakil rakyat yang di pusat sini lupa dengan masyarakat perusahaan. Kami di perbatasan bertugaskan, bukan di daerah sekitaran kota. Penerbangan kami pegawai perjalanan, kemudian kita harus melewati sesuatu tantangan yang luar biasa. Kemudian harus minta perjalanan, kemudian hujan, kemudian mobil tetap baru. Kasihan, hanya demi menyelamatkan bangsa ini. Dan kemudian yang kami minta dengan hormat kepada Ibu kami, sangat berhormat, bahwa akan segera menyampaikan ini kepada Kemenkes, akan segera menyusulkan ini kepada Menpan. Bagaimanapun nomenklaturnya itu urusan Kementerian Kesehatan, bukan urusan kami. Tapi kami sudah terlanjur nekat di ibu kota, kami tetap tinggal di Jakarta. Buat apa ngapain selamatkan nyawa pelanggaran bangsa Republik ini kalau kita tidak diselamatkan anak istri kami? Persoalan isi perut, Bu. Nekat hanya persoalan perut. Kami datang semua persoalan perut kami, perut anak istri kami sudah berteriak. Dan kami minta dengan hormat bahwa kami minta harus ada deadline waktu buat kami. Kapan disampaikan Kemenkes? Kira-kira bisa nggak kami dipertemukan dengan Kemenkes dan kemudian kita bicarakan persoalan ini? Karena ini urgent, emergensi, mengancam negara. Itu kami minta deadline waktu yang hormat di kami. Kapan kira-kira itu ada deadline waktu? Jangan kita diberikan ngambang, diberikan janji. Kira-kira 1 minggu, oke. Adik-adik saya akan fasilitasi 1 minggu ketemu Ibu Menteri misalnya. Atau misalnya 1 minggu saya akan berikan hasilnya kepada adik-adik. Ya, itu harapan kami. Harus ada deadline waktu yang ditentukan dengan pimpinan. Kemudian terkait mendorong formasi Kemenpan,
itu mohon maaf ada data yang kita dengar bahwa entah benar dan tidak, mohon pimpinan ditinjau kembali, mohon karena formasi pengangkatan bidang kemarin itu ada 450.000 PTT, pengangkatan bidang PTT dan dokter, dan kemudian yang terpakai itu 36.000. Berarti masih ada 9.000 kuota untuk pengangkatan PTT. Dalam Permenkes 75 itu menjabarkan ada juga profesi lain, bukan hanya bidang. Yang jelasnya garis besarnya pengangkatan PTT menjadi pegawai negeri sipil bidang dan dokter. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu non bidang dan non dokter. Itu terkait menolong formasi Kemenpan. Kami kita tidak bisa pastikan, tapi itu informasi kemungkinan saya bisa pastikan 99,9% itu benar. Kenapa di sisa formasi itu kami tidak memanfaatkan masuk di situ. Kemudian terkait kami disampaikan kepada pimpinan tadi bahwa adik-adik silakan kembali ke daerah dan meminta surat usulan bupati, BKD dan kemudian semua unsur terkait yang ada di daerah. Tapi dan kemudian kami sudah melakukan itu, Bu pimpinan. Di berkas yang ada di atas meja pimpinan itu sudah ada tanda tangan gubernur, rekomendasi gubernur, itu sudah ada usulan bupati, itu sudah ada surat dukungan kepala dinas, itu sudah ada surat dukungan DPRD kabupaten, itu sudah ada surat dukungan organisasi Dewan Pengurus Wilayah, DPW organisasi profesi yang menaungi dan semua ini, dan kemudian ada surat dukungan dari anak organisasi profesi yang telah menaungi pembahasan khusus ini yang menjadi tanggung jawab moral mereka. Dan kemudian pernyataan sikap yang saya perlu sampaikan, pernyataan sikap DPW dari Provinsi Sulawesi Tenggara, organisasi DPW Provinsi Sulawesi Tenggara. Jalan adik-adikku, berjuang. Jika pusat tidak menyuruh itu, marilah kita berikut semua pelayanan dan kesehatan di Republik ini. Itu sudah ada surat dukungan, dan kemudian tapi itu baru sekitar 7 provinsi atau 6 provinsi yang memiliki surat dukungan lengkap, surat dukungan bupati dan gubernur. Akan tetapi ada masalah di daerah lain, ada beberapa provinsi, 5 provinsi atau 6 provinsi, 5 provinsi itu mereka belum diberikan dengan bupati dengan BKD mengenai surat usulan itu. Kenapa? Kami minta jika ibu pimpinan menyampaikan itu bahwa kita akan kembali ke daerah, ada perintah hitam foto ibu pimpinan yang bisa ibu pimpinan sumbangkan ke kita berupa itu surat edaran atau misalnya surat penyampaian kepada daerah. Karena ada sebagian provinsi kami juga butuh dasar hukum dari pusat, karena memang budaya sudah budaya tidak mau melakukan sesuatu yang kreatif. Ini perjuangan forum, cukup mereka harus tanda tangan, tapi ini dikatakan begitu. Itu terkait usulan, kami butuh sumbangan tinta foto pimpinan sebagai dasar kekuatan kami kembali ke daerah, bahwa pusat siap memperjuangkan. Jujur Bu, kedatangan kami di sini bukan serta-merta instan kami minta nih bahwa kita datang di gedung ini, kami nomor berapa, tidak. Kita maklum bahwa akan diperjuangkan dan butuh proses, tapi harus ada deadline waktu kami mohon. Kemudian persoalan pengusulan Kemenpan itu domain Kemenkes, mau lewat anggaran daerah, dan jelasnya kalau bidang formasinya harus dibiayai oleh daerah, maka kami
di-pay oleh daerah juga. Jika tidak menjadi formasi yang dibuka itu di-pay oleh pusat, maka kami juga minta untuk di-pay dengan pusat. Jadi terima kasih banyak pimpinan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Artagi, Ya. silakan. Baik, terima kasih. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa ada edaran yang turun ke daerah kita dengan memberikan insentif kepada tenaga-tenaga sesuai dengan UMR. Yang jelas berbeda-beda pendapatan itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak bisa kita paksakan tenaga-tenaga itu harus mengikuti UMR itu. Kita juga harus mengikuti kemampuan keuangan daerah juga gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang menjadi tuntutan kawan-kawan pada hari ini? Ada jawaban yang pasti dari kementerian, karena mereka yang datang ini kan perwakilan-perwakilan. Tentunya tatkala mereka kembali ke wilayah masing-masing itu ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain, sehingga lebih gampang mereka menyampaikan kepada kawan-kawan lain apa jawaban daripada kementerian yang pasti gitu. Itu mereka ini dengan biaya sendiri, mereka ini mengeluarkan, teman-teman yang lain mengeluarkan dengan biaya sendiri. Tentunya mereka juga butuh jawaban dari teman-teman perwakilan yang datang itu gitu. Terus yang kedua, tuntutan dari kawan-kawan ini, kalau tadi dari kementerian menyampaikan bahwa silakan pulang ke daerah masing-masing untuk menanyakan kepada BKD masing-masing atau pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau memberikan formasi. Kalau kita melihat dalam bentuk rekomendasi yang diberikan oleh pemerintah daerah ini merupakan dukungan oleh pemerintah daerah kepada kawan-kawan ini, karena kawan-kawan ini sangat dibutuhkan tenaganya. Kalau besok diberikan formasi misalnya pakai jalur umum, kita juga melihat kondisi kawan-kawan yang ada di Densus ini dengan segi usianya, masa pengabdiannya. Saya yakin kalau kita buka jalur umum maka kawan-kawan ini kan kalah bersaing. Yakin. Karena dari segi usia saya yakin IQ-nya mereka sudah, kalau dari pengalaman praktek oke. Tetapi kalau di tes dengan pengetahuan yang lain, saya yakin kalah dengan anak-anak yang baru, orang-orang yang baru itu. Kenapa mereka mengatakan bahwa kita ini kayak dianaktirikan, ini tidak adil gitu? Karena ada yang menyampaikan bahwa SK-nya sama kemarin, dokter SK-nya sama, dokter gigi SK-nya sama, teman-teman bidang SK-nya sama. Kenapa kok beda? Kok tidak ada ya? Kok profesinya dibedakan gitu? Kenapa ini juga diusulkan? Kalau memang itu menjadi terobosan awal kemarin itu, sehingga ada kecemburuan sosial yang mereka rasakan, bahwa ketidakadilan yang mereka rasakan itu gitu. Kalau memang terobosan awal ya profesional lah, bidan, dokter, termasuk juga yang lain itu gitu. Kalau itu memang jadi terobosan awal, saya yakin mereka akan cemburu sosial dengan kondisi seperti itu gitu. Oleh karena itu sekali lagi tuntutan mereka ini minta supaya tenaga Densus ini dilakukan dengan sistem khusus kepada mereka ini. Kalau lagi dilemparkan kepada daerah, yakin saya pasti akan buka jalur umum lagi. Kalau tadi mengatakan bahwa ada naskah akademik, proses birokrasi saya yakin lama. Oleh karena itu sekali lagi berikan jawaban yang pasti kepada kawan-kawan ini supaya gampang mereka menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di daerah itu. Tidak lanjut yang jelas apa yang ibu-ibu terima hari ini, aspirasi dari kawan-kawan ini ibu sampaikan kepada kementerian. Tetapi kesimpulan-kesimpulan yang mereka bisa terima dan mereka bisa sampaikan kepada teman-teman yang lain itu juga ada kepastian gitu, sehingga tidak mereka ngambang kayak yang tadi disampaikan itu ya, ada kepastian lah. Karena terus terang yang kita khawatirkan tatkala mereka tidak ada bentuk perhatian oleh pemerintah, mereka akan melakukan misalnya mogok kerja misalnya, aksi itu ya. Sehingga dengan mereka datang ini juga masyarakat yang terlayani setiap saat itu merasa tidak bisa terlayani itu, karena bayangkan waktu berapa hari ini tidak bisa kerja, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi kami minta kepada kementerian
mereka ini dikhususkan bila gitu. Karena apa bedanya dengan dokter bidan kemarin gitu? Mungkin itu Bu. Terima kasih ya. Sudah dicatat dan ini Bu Ami tadi juga nanti akan memproses dengan para stafnya dan pasti akan melaporkan kepada Menteri dan akan memberikan telaah lebih lanjut dan Menteri Kesehatan selanjutnya nanti akan juga bersurat kepada Menpan. Jadi ini kami harapkan semuanya mari kita sikapi secara wise bahwa Anda sudah menyampaikan aspirasi dan kami sudah menerima dan kami perlu proses. Namun demikian proses ini tolong juga dihargai, butuh waktu ya, butuh waktu karena kami juga mengurus hal-hal yang lain juga yang harus kami urus begitu kan, bukan kami defense tidak, karena memang banyak hal-hal yang juga memang harus diurus di Biro Kepegawaian, di Badan PPSDM dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya, belum nanti urusan WKDS, wajib kerja dokter spesialis, yang urusannya juga panjang sekali, butuh waktu dari teman-teman untuk menelaah. Kami tidak defense, tapi supaya teman-teman juga paham, ini sudah menjadi catatan dan juga menjadi agenda pusat. Ya. Namun demikian tadi ada statement dari Karopek agar teman-teman di daerah juga berupaya terus untuk menangkap aspirasi ini, walaupun tadi sebenarnya sudah ada tercatat di sini. Ya, jadi beri kami waktu untuk melakukan telaah lebih lanjut dan untuk memproses lebih lanjut. Ya, baik. Selaku mendampingi ya, mendampingi teman-teman dari daerah, artinya informasi ini diterima langsung. Jadi memang betul sekali tadi Bu Amit sampaikan. Ini pasti terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 ya, tentang pemerintahan daerah, bahwa sebetulnya pengaturan tentang ketenagaan itu secara jelas diatur di dalam Undang-Undang pemerintahan daerah tersebut. Dan Bu Ami perlunya tadi sudah jelas bahwa pengusulan dan sebagainya informasi tahap awal itu memang betul diusulkan oleh daerah. Dan ini mekanisme ya tadi Bu Ami. Nanti dengan mekanisme yang ada tadi Bu Ami sudah sampaikan melalui informasi yang ada. Jadi ini memang betul harus ada proaktif dari teman-teman di daerah. Tadi saya juga ada catatan bagaimana yang upaya advokasi ke daerah. Berupaya jadi teman-teman sebenarnya juga sudah melakukan advokasi kepada pimpinan daerah masing-masing ya. Gitu. Baik, saya rasa cukup dan semuanya saya rasa sudah cukup.